Selama masa nifas, Bunda harus mengenali tanda bahaya selama masa nifas ini demi mengantisipasi komplikasi pada diri sendiri maupun pada bayi. Apa aja? Ayo simak video ini sampai habis. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Nifas ini merupakan masa sejak melahirkan sampai dengan pulihnya tubuh dan juga pulihnya organ reproduksi dari ibu. Nah, masa nifas ini berlangsung selama 6 minggu atau kurang lebih 40 sampai 42 hari. Nah, selama masa nifas ini atau pasca persalinan, biasanya ibu-ibu akan mengalami beberapa gejala. Yang pertama, sakit kepala hebat. Biasanya sakit kepala hebat ini muncul pada minggu pertama. Karena apa? Karena memang ada perubahan hormon, stresor meningkat, kelelahan meningkat. Itu bisa mengakibatkan sakit kepala pada ibu. Mulai dari yang ringan atau migrain gitu ya, bahkan sampai yang berat. Tetapi kalau keluhan sakit kepalanya berat sampai tidak tertahankan, itu harus hati-hati. Jangan ragu-ragu ya Bu untuk konsultasi ke dokter. Apalagi kalau memang sakit kepalanya itu disertai dengan pandangan kabur, kemudian bengkak-bengkak nih daerah wajahnya, tangannya atau kakinya, berkeringat berlebihan, atau ada mual dan muntah, segera bawa ke rumah sakit. Kemudian ibu-ibu juga bisa saja mengalami yang namanya payudara membengkak. Normal memang karena peningkatan aliran darah atau produksi ASI dapat membuat payudara para ibu pasca melahirkan ini membesar. Masalahnya, jika tidak segera menyusui, si dedeknya ini bisa mampet ya, si payudara ibu tadi. Kalau mampet itu bisa meradang, bisa terjadi pembengkakan, demam, kemerahan, nyeri kalau kepegang atau tersentuh. Apalagi kalau memang disusuinya itu dalam kondisi yang meradang ini. Biasanya kita sebut dengan mastitis, sehingga itu harus diatasi supaya ibu bisa menyusui dengan benar. Kalau memang kondisinya itu mastitis, itu biasanya perlu ya teman-teman, atau bahkan sampai abses gitu ya, itu perlu sekali konsultasi ke dokter untuk membuang si abses atau sisa-sisa susu yang tersumbat tadi. Kemudian yang ketiga, para ibu juga bisa ya mengalami yang namanya misfi bengkak atau abses gitu. Karena ketika misfi mengalami pembengkakan, bahkan sampai abses atau bernanah, itu bisa saja dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan. Dan biasanya ibu-ibu yang melahirkan secara normal itu ada luka jahitan kan di jalan lahir. Itu bisa juga nih mengalami infeksi. Kalau terjadi kondisi-kondisi seperti ini, sebaiknya jangan disepelekan karena bisa menyebabkan kondisi yang berbahaya kalau disepelekan. Jadi harus konsultasi ke dokter ya Bu ya. Kemudian yang keempat yaitu adanya infeksi pada luka bekas operasi. Itu juga sering terjadi, cukup berbahaya sekali kalau sampai si ILO ini terjadi. Jadi setiap melakukan proses melahirkan ya, terutama proses SC, itu biasanya akan melakukan tindakan operasi atau mengalami penjahitan. Seandainya mengalami masalah dengan luka operasi, biasanya juga akan mengalami yang namanya infeksi. Dan jangan sampai infeksi ini dibiarkan terlalu lama. Harus segera konsultasi lagi ke dokter ya teman-teman. Kemudian luka operasi tadi yang infeksi itu tandanya ya teman-teman bisa kemerahan. Kemudian nyerinya itu hebat banget nih pada luka bekas operasi. Kemudian bekas luka operasinya itu bisa sampai mengeluarkan darah, bengkak, atau mengeluarkan cairan seperti bernanah, itu juga bisa. Perut ibu terasa kembung atau terasa penuh disertai dengan kondisi yang demam gitu ya, itu juga bisa. Dan kondisi ini jangan dibiarkan, harus segera ditangani, bawa lagi ke rumah sakit. Kemudian yang kelima ya, ibu-ibu juga bisa mengalami yang namanya sesak nafas. Normalnya kan memang tidak mengalami sesak nafas nih habis melahirkan atau selama masa nifas ini. Tetapi ketika para bunda mengalami sesak nafas, itu bisa saja itu merupakan suatu tanda adanya penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru. Contohnya penyakitnya itu emboli paru atau mungkin ada masalah kesehatan lainnya. Dan kalau kondisi seperti ini harus segera ditangani dengan baik. Jadi kalau memang mengalami sesak nafas itu hal yang nggak normal, harus konsultasi lagi nih ke rumah sakit. Yang keenam, para ibu juga bisa nih setelah melahirkan atau masa nifas ini mengalami yang namanya gangguan mood atau moodnya swing. Jadi mengalami gangguan mood setelah melahirkan itu bisa saja terjadi karena kan memang adanya perubahan drastis pada ibu
pasca melahirkan dari yang sebelumnya itu nggak melahirkan. Mulai dari perubahan fisik, hormonal, sampai aktivitasnya itu sudah sangat-sangat berkurang. Yang biasanya bisa loncat sana, loncat sini, tiba-tiba harus agak kalem gitu ya. Biasanya akhirnya ibu-ibu akan mengalami masalah-masalah, mungkin ya ada beberapa yang mengalami masalah kesehatan mental. Contohnya baby blues, depresi postpartum, itu juga bisa. Untuk menghindari hal-hal seperti ini nih perlu sekali support dari keluarga, support dari pasangan supaya ibu tidak mengalami hal-hal seperti ini. Nah, selain masalah-masalah tadi, ibu juga bisa mengalami masalah-masalah tertentu seperti rasa nyeri pada anggota tubuh tertentu tanpa sebab yang jelas, kemudian mungkin kesulitan mengingat sesuatu, jadi mudah lupa gitu ya. Kehilangan semangat hidup itu juga bisa, keinginan untuk melukai diri sendiri atau bayi yang baru dilahirkan kalau mengalami masalah kayak baby blues atau depresi postpartum itu juga bisa. Jadi memang kondisi ini ya Bunda, bukan kondisi yang perlu sekali support dari pasangan dan keluarga. Masa nifas ini adalah masa yang berat nih bagi Bunda yang baru melahirkan. Jadi dukungan pasangan, dukungan keluarga, dukungan kerabat itu perlu sekali. Karena kalau tidak ada dukungan semua itu, para bunda yang pasca melahirkan ini bisa merasa terbebani dan kewalahan nih dalam menghadapi perubahan yang terjadi di hidupnya setelah melahirkan. Nah, kemudian selain itu juga para bunda ini yang ketujuh ya, bisa saja mengalami yang namanya keluar nanah di jalan lahir. Kondisi ini bisa menunjukkan adanya infeksi pada bagian dalam di reproduksi. Infeksi ini bisa terjadi setelah persalinan normal ataupun persalinan sesar. Ini termasuk tanda bahaya ya teman-teman, jadi harus sekali diwaspadai. Kemudian yang ke-8, gejala yang bisa dialami yaitu perdarahan berlebihan. Nah, sepanjang masa nifas, para bunda akan mengeluarkan darah ya kayak haid gitu ya, seperti menstruasi. Akan tetapi kalau memang darah yang keluarnya itu terlalu banyak, itu hati-hati, apalagi kalau disertai dengan tanda-tanda panas dingin, demam gitu ya. Kemudian kulitnya pucat, pusing, atau mungkin sakit kepala, jantung berdebar-debar, atau nyeri hebat pada bagian perut bawah, ataupun ada aroma tidak sedap nih yang keluar dari area vagina atau misfi kalian. Hal ini bisa menandakan bahwa rahim kamu mengalami pembengkakan atau mungkin ada sisa-sisa plasenta nih yang tertinggal di dalam rahim. Kalau ada kondisi seperti ini, segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit ya. Kemudian yang ke-9, biasanya para bunda juga akan mengalami yang namanya buang air kecil yang sangat sedikit. Jadi kalau ada tanda-tanda BAK-nya itu atau buang air kecilnya itu sedikit, itu harus hati-hati. Apalagi kalau merasa sering haus, sudah minum cukup air tetapi kok buang air kecilnya masih sangat sedikit, nggak sesuai dengan yang dikonsumsi. Nah, apalagi kalau disertai dengan nyeri pada saat buang air kecil. Lakukan pemeriksaan ke dokter ya untuk memastikan kondisi tersebut. Selain itu, para bunda juga akan mengalami yang namanya mual, muntah, dan juga nafsu makan yang hilang. Jadi ketika sudah melahirkan atau mengalami keluhan mual dan muntah, nafsu makan hilang, itu harus hati-hati juga ya, karena kondisi ini tidak normal serta perlu sekali diwaspadai. Yang ke-11 yaitu tekanan darah tinggi. Setelah melahirkan biasanya akan mengalami tekanan darah tinggi. Ya, memang kondisi ini tidak normal dan juga berbahaya sehingga harus segera ditangani dengan baik. Apalagi sampai ada protein di dalam urin. Itu sangat berbahaya karena itu bisa menyebabkan masalah, bisa masalah pada ginjal ataupun masalah metabolisme lainnya seperti stroke gitu ya. Jadi ingat ya, ada 11 nih tanda bahaya pada saat nifas yang perlu ibu waspadai. Nggak hanya para ibunya, nggak hanya para bundanya, para pasangan dan juga keluarganya juga harus ikut ya, disupport nih para ibu-ibu pas yang melahirkan dan dilihat apakah para ibu ini mengalami tanda-tanda ini. Semoga semua ibu-ibu yang baru melahirkan selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di-subscribe channel saya, Dr. SP, dan semua media sosial saya. Kalau memang punya pertanyaan, silahkan di komen video ini. Wassalamualaikum, stay healthy.